Halo Sobat Nusantara, jadi hari ini kita mau ngobrol ringan ya teman-teman. Kita mau ngebahas tentang perempuan dan kepemimpinan pesantren. Nah, tema itu penting banget gak sih? Karena seringkali pesantren itu diidentikan dengan laki-laki, padahal perempuan tuh punya peran yang sangat strategis juga gak sih, ya kan? Iya, terus hari ini juga sebetulnya Van sudah banyak perempuan yang menjadi penggerak, baik itu di bidang sosial, pendidikan, maupun di bidang dakwah. Nah, mari kita bahas tantangan, peluang, dan juga semua hal mengenai peluang perempuan di pesantren itu sendiri. Nah, kalau lihat sejarahnya nih, sebenarnya sejak dulu tuh udah banyak banget ya kan tokoh-tokoh perempuan yang berpengaruh di pesantren gitu kan. Nah, kayak misalkan Bu Nyai yang mendampingi kiai-kiainya dan juga posisinya seringkali Bu Nyai ini perannya bukan hanya mendampingi tapi juga mengasuh ya kan. Betul. Dan juga ikut juga untuk memimpin mengasuh teman-teman dari santri itu sendiri gitu sih ya kan. Iya, terus juga selain mereka mengatur santri, mereka juga mengelola pendidikan nih Van. Bahkan dia mengelola lembaga pendidikan formal di bawah naungan pesantren. Tapi sayangnya ya, narasi besar ini soal pesantren seringkali yang disorot itu figurnya hanya laki-laki. Padahal banyak perempuan yang juga ya sudah banyak berkiprah di balik layar maupun di depan layar. Nah, ini tuh gara-garanya apa coba? Gara-gara Karena perempuan itu tertutup. Betul. Karena mereka punya kontradiksi atau punya tanggung jawab di perihal domestik. Jadi yang tersorot itu hanya kiai-kiainya kan. Betul. Padahal di balik semua laki-laki pasti ada perempuan yang lebih hebat. Betul. Dan satu hal lagi, faktor yang paling penting adalah karena budaya patriarki. Benar banget. Seringkali pemimpin itu sangat identik dengan laki-laki, padahal pemimpin juga bukan hanya ditentukan oleh jenis kelamin, tapi tentu oleh kapasitas. Benar. Jadi kayak seringkali perempuan-perempuan itu terkurung oleh stigma melawan budaya, melawan tradisi gitu kan. Padahal semuanya juga punya kesempatan yang sama. Betul. Gitu kan. Nah, terus juga tadi benar bahwasannya seringkali perempuan itu terjebak di ruang-ruang tugas-tugas domestik dan lain sebagainya. Akhirnya yang show ke depan tuh laki-laki. Benar gak sih? Gitu Betul. kan. Nah, justru tapi ini jadi fenomena yang bagus juga nih ya kan. Sekarang justru banyak pesantren-pesantren yang membuka ruang selebar-lebarnya untuk perempuan ya kan. Terus kira-kira komentar teman-teman gimana nih? Ya tentu harapannya ke depan kepemimpinan perempuan itu tidak ditakuti, tapi Betul. merupakan sebuah Kekuatan. wajah baru untuk pesantren itu sendiri. Karena di zaman modern sekarang perempuan berdaya ya tentu itu tidak menjadi sebuah momok yang menakutkan, Betul. tapi juga sebagai peluang dan juga kekuatan baru di mana bisa merubah peradaban baik itu di pesantren maupun juga di masyarakat pada umumnya. Satu lagi, kehadiran kepemimpinan perempuan di pesantren itu menciptakan ekosistem kepemimpinan yang tentunya adil gender dan inklusif serta berdaya. Jadi akhirnya dengan situasi saat itu ya, situasi saat ini jadi banyak banget tokoh-tokoh aktivis perempuan itu akhirnya dari pesantren ya gitu kan, aktivis, akademisi, bahkan ada banyak sekarang mulai banyak nih pengasuh-pengasuh pesantren itu juga perempuan. Nah ini juga sebenarnya jadi angin segar ya teman-teman gitu kan, bahwa ternyata hari ini dunia pesantren kita mulai inklusif gitu kan. Cuman ini juga jangan sampai luput dari pantauan kita gitu kan tentang gimana sih peran-peran perempuan di ruang-ruang pesantren gitu sih. Tapi sebenarnya memang peran ini sudah lama Van, dari dulu, hanya saja tidak terdokumentasikan dengan baik. Nah, dengan fenomena media sosial yang kemudian sudah marak hari ini, maka banyak sekali perempuan yang mulai muncul gitu. Mulai muncul menunjukkan kreativitasnya, bagaimana mengelola pendidikan pesantren formal. Maka hari ini ya harapannya ke depan akan lebih banyak gitu kan. Amin. Apa coba yang bikin sebenarnya menjadi sebuah peluang bagi perempuan untuk bisa menjadi seorang pemimpin di pesantren ini? Apa itu Faiz? Tentu kan kita suka ada stereotip. Ya betul. Stereotip bahwa perempuan itu lebih rajin, lebih ulet, begitu ya, lebih teliti dibanding laki-laki. Nah, sebenarnya itu adalah peluang bagi para perempuan-perempuan untuk berkiprah baik di masyarakat
khususnya di pesantren itu sendiri. Oke, menarik sekali ya obrolan sore kita hari ini. Menarik banget. Soal perempuan dan kepemimpinan perempuan di pesantren. Tentunya ya kita berharap ke depan akan lebih banyak pesantren yang kemudian menunjukkan kepemimpinan perempuannya untuk menciptakan ekosistem pesantren yang adil gender, inklusif, dan tentunya berdaya. Mungkin dari teman-teman? Ya tentu dengan adanya peluang perempuan ini untuk maju menjadi seorang pemimpin bukan berarti peran laki-laki juga terdiskreditkan. Wah, betul. Malahan ini bisa menjadi sebuah kolaborasi kolaborasi antara Dua kekuatan laki-laki. penuh juga. Jadi semua hal tadi ya, stereotip tadi sebenarnya bukan sebuah kelemahan, tapi juga sebuah kesempatan bagi seorang perempuan untuk membantu bagaimana laki-laki juga bisa memimpin pesantren dengan bantuan para ibu nyai perempuan baik santriwati begitu, karena sekarang kan zamannya sudah modern begitu. Betul. Tentu juga harus menyesuaikan dengan kemajuan zaman begitu. Betul. Yes. Oke. Menarik banget obrolan hari ini. Gimana nih komentar teman-teman soal kepemimpinan perempuan dan pesantren? Boleh komen di bawah ya. Terima kasih sudah menyimak. Bye-bye.